Saya pun sampai sangat terharu hari ini bisa jumpa sama Bang Zuma. Sangat terima kasih. Mungkin itu orang anggap saya lebay, tapi saya sangat merasakan lah Bang Zuma. Banyak ilmu yang bisa Bang Zuma kasih, berikan sama kami semua di sini sebagai umat Islam. Yang tadi kami tidak tahu jadi tahu, yang kami tidak tahu apapun itu istilah agama-agama yang istilahnya agama semakin kami kuat lah Bang Zuma, semakin kami kuat. Sangat terima kasih. Ya, sebelum dilanjut, ini ada Bu Erlina yang ingin bertemu langsung dengan Bang Zuma udah bertahun-tahun. Silakan Bu Erlina. Bu Nunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Bang Zuma, lama pengen langsung ngomong sama Bang Zuma, hari ini lah bertahun-tahun loh Bang Zuma. Hari ini Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Zuma sehat selalu ya Bang Zuma, sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah Ibu, Masya Allah, berkat doa-doa kita semua sehat. Amin. Mudah-mudahan Bang Zuma diberi Allah kesehatan, umur panjang, sehat selalu, diberi Allah rezeki yang melimpah, yang berkah. Amin. Ya Allah, Bang Zuma betul-betul kami fan berat sama Bang Zuma. Sampai saya Bang Zuma dari mulai Bang Zuma YouTube, dari mulai YouTube ke TikTok, saya masih ingat itu Bang Zuma. Jadi tadi nampak banyaknya begitu kok Bang Zuma yang begitu kami banggakan, kami puja-puja istilah dalam perjuangan Islam ini Bang Zuma. Pokoknya Bang Zuma jangan patah semangat. Kami Makasih, Bu. Kami sangat menginginkan pejuang yang kayak Bang Zuma. Sungguh saya sampai terharu saya bisa jumpa sama Bang Zuma hari ini. Walaupun hanya melalui suara Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Rob, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu. Karena untuk pengganti Bang Zuma, seandainya Allah tidak memberi umur panjang, ya saya dari rumah ini, ada yang tahu saya mungkin dari rumah, saya Dumai Riau Bang Zuma. Jadi Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya ya Allah berilah umur panjang Bang Zuma, karena banyaknya ilmu yang Bang Zuma berikan pada kami, banyak manfaat loh Bang Zuma, sungguh banyak manfaat bagi kami. Dan kami semenjak ada Bang Zuma di TikTok ini Bang, banyak yang tercerahkan, banyak Islam ini yang merasa gimana ya Bang Zuma ya, banyak umat-umat anak-anak kita ini tidak tahu masalah ilmu-ilmu ini Bang Zuma kan. Jadi kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, jangan sampai murtad, jangan sampai itulah Bang Zuma. Memang kami sangat berterima kasih sama Bang Zuma, Uni Rifa, sangat kami berterima kasih. Makanya saya pun sampai sangat terharu hari ini bisa jumpa sama Bang Zuma. Sangat terima kasih. Mungkin itu orang anggap saya lebay, tapi saya sangat merasakan lah Bang Zuma. Banyak ilmu yang bisa Bang Zuma kasih, berikan sama kami semua di sini sebagai umat Islam. Yang tadi kami tidak tahu jadi tahu, yang kami tidak tahu apapun itu istilah agama-agama yang istilahnya agama semakin kami kuat lah Bang Zuma, semakin kami kuat. Sangat terima kasih. Saya mungkin mewakili dari yang lain. Sangat terima kasih, sangat bermanfaat Bang Zuma. Semua sehat lah ya Allah, sehatkan selalu Bang Zuma, Uni Rifa, Bang Jonathan Nader, sehat selalu ya Allah. Amin. Kami merasa Bang Zuma sangat terima kasih. Uni juga, Uni kan dari Bukit Tinggi kan Uni Bukit Tinggi, saya juga suami saya Bukit Tinggi Uni. Allahu Akbar. Saya sangat terharu dengan Uni juga, orang Bukit Tinggi. Saya pun cemburu dengan Uni, kok Uni pintar gitu ya. Insyaallah. Jadi Uni, Bang Zuma, semua pejuang Islam, kami sebagai umat awam sangat terwakili dengan Bang Zuma ada, dengan Uni ada di TikTok ini. Karena TikTok ini ya Uni, sama tahu lah Uni, TikTok inilah yang dijangkau oleh umat-umat yang lebih banyak ya Uni pada YouTube. Gen Z lebih banyak mendengar di TikTok kan Uni. Jadi Uni sangat terima kasih Uni. Itulah ya Uni ya. Pokok Bang Zuma jangan patah semangat Bang Zuma. Apa pernah terjadi ujian dari Allah, kami yakin. Nabi Muhammad aja banyak ujiannya ya Bang Zuma. Apalagi Bang Zuma mau Rifa pasti banyak ujiannya. Tapi kami sangat terima kasih Bang Zuma. Sangat terima kasih. Kami wakili semua. Sama-sama Ibu.
Ibu di Dumai di mana Ibu di Dumai? Saya Kami di Jalan juga punya Sudirman keluarga. di Dumai, Bang Zuma. Di Dumai Jalan Sudirman dekat SPBU. Di tengah kota itu, Bang Zuma. Kami juga ada keluarga di Dumai Ibu. Di Kami mana punya tuh, Bang Zuma? keluarga Di Dumai kota juga. Ini kami di dekat DIC tahu dah Bang Zuma, sekarang kami kan ada pembangunan masjid DIC, sekarang kan ada viral juga itu DIC di Dumai yang baru dibangun. DIC. Iya, Di Islamic Center Dumai yang dulunya Habibur Rahman, sekarang kan ada dibentuk DIC. Jadi alhamdulillah rumah saya dekat situ Bang Zuma, dekat sekali di situ. Jadi Gitu. kalau seandainya nanti mana tahu Bang Zuma ke Dumai kan singgah-singgah dong ke rumah kami walaupun belum tak seindah rumah Bang Zuma lah ya. Enggak lah Ibu, Masya Allah. Ibu kenal enggak dengan ibu ini? Tinggal di mana itu Bang Zuma? Di Dumai ya? Di Dumai. Ini ibu kami, beliau ibu RT di sana sampai puluhan tahun di Dumai itu. Dekat mana itu Bang Zuma? Kalau daerah Dumai ini pada tahu semua lah dekat mana, di misalnya gangnya, jalannya gitu. Karena Dumai ini nggak terlalu luas Bang Zuma, mudah dijangkau. Iya. Nah, nantilah Ibu mengenai beliau, kebetulan beliau masih ada di sana. Masih di Dumai. Bang Kami Zuma banyak dengar nanti keluarga alamat di di sana. mana Tahu nanti yang Bang Zuma bisa kami komunikasi sama ibu itu kan. Enaknya lah Siap. jumpa, aku bilang, ya Allah ini bahagia betul nih, hari berkah ya Allah. Aku bisa ngomong sama Bang Zuma. Ini Masya Rifa Allah. dah. Kemarin ingin niatnya sama Niripa udah terkabulkan. Sekarang sama Bang Zuma berapa kali pengen naik kan nggak pernah dinaikkan. Pas Bang Zuma itu kan awal sadar mungkin kan untuk Kristen ya Bang Zuma ya. Jadi pas hari ini tadi Uniripa bilang, yuk kita pindah room yuk. Dan nanti kita aksa panggil Bang Zuma. Ya Allah bisa nggak ya aku naik hari ini untuk bisa ngomong sama Bang Zuma, aku bilang. Ya Allah ya Alhamdulillah, Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan keinginan Kak Erlina bertahun-tahun nonton YouTube Bang Zuma, nonton YouTube Unirifa tercapai. Maksudnya begini Kak Erlina, doakan kami ya. Kami ini bukan siapa-siapa. Bang Zuma itu manusia biasa, saya manusia biasa. Kami tidak pernah, mungkin Kak Erlina tahu sendiri. Kalau sudah nonton kami bagaimana ya. Tidak ada dari kami yang mengklaim bahwa kami adalah ustadz atau ulama. Kami adalah apologet. Kami adalah pendebat dan pendiskusi. Kami ini bukan siapa-siapa. Tapi yang penting doakan kami semua. Yang namanya kami pasti ada kan khilaf-khilafnya itu pasti ada. Doakan kami semoga dibimbing oleh Allah selalu supaya lisan kami ini tidak menjadi asbab orang lain berdosa. Semoga lisan kami ini mengeluarkan hikmah dan mengeluarkan apa-apa yang memang dimasuk ke dalam ranah akademis dalam Islam. Jadi mungkin seperti itu Kak Erlina. Ya, mungkin kita lanjut diskusi biar karena kita sudah ada nih. Kalau ada yang mau membahas tentang masalah si logika dan dogma analisisnya, tapi dengan catatan ya, disclaim yang Muslim kalau berbicara pakai data. Yang kedua, jangan kita menyerang pribadi. Yang ketiga adalah berhati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena kita dalam ranah hukum ini ada istilahnya benar atau salah, bukan baik atau buruk, tapi benar atau salah. Kalau yang kita sampaikan itu hoax atau fitnah, itu bisa kena delik ya, karena kita harus belajar hukum nih teman-teman. Nah jadi yang naik ke atas kalau bisa ya, kita kalau bisa nih lanjut diskusi nih. Ada Bang Handi juga, ada Kang Nito juga. Kalau mau menanggapi apa yang saya sampaikan tadi, mau menambahkan mungkin silahkan dan monggo. Mungkin itu aja karena udah ada Bang Zuma sebagai narasumber di sini untuk diskusi. Seperti janji saya cuma bernarasi sebentar. Silakan diambil alih akan lanjut. Uni penjelasan dulu tentang yang Siap. tadi Uni narasikan. Oke, Bang Zuma, monggo Bang Zuma berikan mungkin sedikit wawasan dan tambahan terkait apa yang saya analisis tadi. Saya mute dan kita serahkan ke Bang Zuma. Monggo abangku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan apa yang dicintai oleh Allah dari aspek hamba yang disebut manusia. Al-Qur'anul Karim kemudian menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka
seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah mencerminkan kita, mencerminkan umat Islam, orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu seibarat mereka adalah pasukan-pasukan perang yang berbaris dengan teratur, seibarat seperti bangunan yang sangat kokoh. Ini kita sedang medan perang, seibarat kita kembali kepada masa Rasulullah. Banyak orang yang benci kepada misi pergerakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Pembenci, musuh-musuhnya, tampil di antaranya adalah orang-orang munafik yang kemudian berkhianat kepada Rasulullah dan membangun hubungan kerjasama dengan kaum kafir yang membenci Rasulullah. Di sini secara garis besar bukan saya ingin mendudukkan diri saya sebagai Rasulullah atau sebagai sahabat, bukan, atau sebagai tabi'id atau tabi'id tabi'in, bukan. Saya dalam hal ini dengan teman-teman apologet Islam punya hak kemudian untuk tampil sebagai umat Nabi Muhammad. Negara kita menjamin itu. Negara yang kita cintai ini kemudian memberikan kebebasan kepada kita sebagai umat beragama untuk menjalankan ajaran agama kita. Dan kemudian sebagai seorang muslim, Allah menggariskan sebuah kaidah. Apa itu? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tak ada waktu saya untuk berkongkol dengan pembenci-pembenci agama Islam. Sejahat-jahatnya saudara-saudara saya Islam, pepatah kami orang Sulawesi mengatakan, sekering-keringnya lombok cabai pasti tetap ada pedasnya. Sejahat-jahatnya kemudian orang yang hatinya masih ada Allah, masih ada Rasulullah, tanpa kemunafikan, ketika mereka membenci saudaranya hanya sebatas diam, tegur, berikan tindakan yang sifatnya membangun, kritik saran yang sifatnya membangun. Makanya kami, saya khususnya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di mana? Di jalan Allah. Kita mau ke Palestina, jauh. Di negara kita ini ada jihad. Jihad sudah terbuka. Apa itu munculnya pembenci-pembenci Rasulullah? Munculnya pembenci Islam, musuh-musuh Allah kemudian. Lalu penggarisannya, koridornya ada. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tergantung teman-teman mau menilai pribadi-pribadi kami ini seperti apa. Anda ingin mengatakan kami ini ingin tenar, Anda ingin mengatakan kami ini mencari duit, Anda ingin mengatakan kami ini berpolitik praktis untuk mendapatkan massa yang banyak, atau Anda adalah seorang teroris, jaringan terlarang, terserah. Silakan. Silakan Anda gunakan stempel itu untuk menstempel saya pribadi atau teman-teman para apologet. Silakan. Itu hak saudara. Silakan. Tapi coba Anda buktikan apakah itu betul adanya. Karena kami semata-mata tampil kemudian ketika adanya perang logika, perang akidah yang mereka gaungkan di sosmed. Oh, harus wajib bagi kami yang menyadari bahwa kita harus berperang di jalan Allah. Dengan cara apa? Bukan berkongkow dengan orang munafik, bukan berkongkow dengan pembenci-pembenci Rasulullah, pembenci Allah, penista agama Islam, bukan. Tapi orang yang beriman, kata Allah,
yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah pada saat ada yang memerangi. Sekarang jujur-jujur saja, siapapun di antara kita pasti tahu bahwa Islam sedang diperangi dalam hal akidah. Munculnya pendangkalan akidah, adanya lembaga yang mengambil istilah-istilah Al-Quran, itu sudah memerangi Islam. Kita diam? Tidak bisa. Sedangkan kaidah itu kemudian Allah jelaskan, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Kenapa Al-Quran mengatakan tagut? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan setan langsung? Kenapa? Karena di situ memberikan sinyal adanya orang-orang yang ingkar secara tidak langsung terhadap kaidah pembenaran dan pengajaran dakwah Islam dengan mengatasnamakan Islam, tetapi berkongkol dengan orang-orang kafir, di mana mereka tidak menyadari sesungguhnya mereka ini adalah berperang di dalam jalan tagut atau jalan setan. Berhenti sampai situ? Enggak. Kami umat Islam dikatakan orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Alhamdulillah, kami ada di situ. Insya Allah niat kami murni. Hanya Allah yang tahu niat kami. Kemudian di kalangan mereka orang-orang kafir, udah pasti orang munafik juga ada. Inilah yang disebut walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka berperang di jalan tagut. Mereka nggak jelas ini perang untuk siapa. Mereka ini sedang mewakili siapa? Dibilang mewakili Islam kagak, mewakili orang kafir juga abu-abu. Makanya Al-Quran mengatakan walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Berhenti sampai situ? Tidak. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, ayo yang merasa beriman, ayo yang merasa beriman, mari satu komando, mari satu barisan. Tujuannya apa? Kita perangi saudara-saudaranya setan. Ada yang bisa melarang kita di Indonesia ini untuk menggalakkan kemudian apa yang menjadi firman Tuhan? Tidak ada. Pemerintah justru menjamin itu. Maka seruannya faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, perangilah kawan-kawan setan itu. Ini perintah. Tidak kita laksanakan dosa. Loh, maksudnya mau perang kayak mana Bang Suma? Ya ini yang kita lakukan. Ini yang sedang kita lakukan. Mereka menghina Allah, mereka menghina Rasulullah, mereka menghina Al-Quran. Kita sedang diperangi berarti. Maka kita harus tampil sebagai pahlawan untuk membentengi, melawan mereka, saudara-saudaranya setan yang beriman dan berperang kepada tagut. Saya nggak sanggup Bang Suma, saya nggak ada ilmu, saya nggak ada pengalaman, pendalaman materi terkait materi-materi apologet, saya nggak paham. Sederhana, jadi tukang masak. Nggak bisa masak, ya udah kamu siapkan air. Nggak bisa air, siapkan setrika baju pasukan semua. Nggak bisa itu juga, doakan kami. Jangan jadi musuh, jangan menjadi pembenci, jangan menjadi orang yang kemudian tidak berpihak kepada perang ini. Jangan. Tidak bisa tampil sebagai apologet, jadi pendukung, dukung dengan tenaga, pemikiran, materi, doa, ucapan-ucapan yang baik, menginformasikan, mensubscribe channel-channel kami, like dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pasukan yang ada di pihak Allah. Maka kata Allah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Waqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan setan itu. Yuk mari kita bersatu memerangi saudara-saudaranya setan. Bersatu kita, satu komando. Ada seruan kemudian, silakan bantu teman-teman kita yang lagi berjuang di jalan Allah. Bantu apa yang kita bisa. Tidak mesti kita tampil bikin komal, tidak ngerti apologet, buat komal. Begitu ada yang masuk kemudian penghujat teriak ke apologet Islam, masuk di komal kami dong, di sini lagi ada lah.
Bukan kayak gitu strategi perang itu. Anda menciptakan medan perang, Anda harus jadi panglima di sana. Jangan bikin medan perang, ayo Kristen sini, perang di sini yuk, di komal saya. Nanti kau panggilkan pasukan-pasukan dari apa? Jangan kayak gitulah. Niatan Anda sudah keluar daripada apa yang menjadi niat akidah kita. Nah, kemudian apa kata Allah? Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Nah, ini yang luar biasa. Allah membocorkan rahasia itu, rahasia hati mereka, rahasia kalbu mereka, rahasia pergerakan mereka. Allah sampaikan, Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Dan ini saya sudah buktikan. Sesungguhnya tipu daya setan dan sekutunya itu lemah sekali, lemah. Hujat kepada almarhumah istri saya itu adalah siasat strategi lemah. Oke lah, Anda mampu kemudian mengucurkan air mata saya dan anak-anak saya. Oke, Anda menang dari aspek itu. Tapi perang belum berakhir. Bisa jadi butiran air mata itu menjadi doa untuk kemudian Allah melaknat siapa yang kemudian melakukan fitnahan yang sangat luar biasa terhadap orang yang sudah tak ada di dunia. Lemah. Anda ingin bersaksi kemudian saya memerintahkan Anda menginjak Bible. Kalau Anda mampu membuktikan itu, ya, saya akan sujud mencium telapak kaki saudara. Kalau Anda bisa buktikan bahwa saya yang memerintahkan Anda untuk menginjak Bible, saya di depan publik akan mencium telapak kaki saudara. Tapi kalau Anda tidak mampu membuktikan itu dan Anda tidak jadikan sebagai bahan materi BAP pemeriksaan Anda sebagai saksi, maka dunia Islam akan melihat Anda ini siapa. Maka umat Islam di negara yang kita cintai ini, bahkan di dunia ini, akan tahu Anda siapa. Dengan mudahnya Anda memfitnah istri saya, dengan mudahnya Anda memfitnah pekerjaan saya, dengan mudahnya Anda memfitnah kemudian apologet Islam Indonesia, dengan mudahnya Anda memfitnah saya kemudian melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh dengan para apologet Islam. Dengan mudahnya kemudian mulut Anda mengatakan saya yang merintahkan Anda injak Bible. Anda tak mampu membuktikan, itu akan membangkitkan amarah umat Islam. Camkan itu baik-baik. Karena itu adalah fitnahan yang sangat keji. Dan saya minta Anda di BAP menyatakan di depan hukum tentang kesaksian Anda yang Anda pamerkan di publik, bahwa kalian mau tahu yang memerintahkan saya menginjak Bible itu adalah si Suma. Saya minta poin itu Anda uraikan di pengadilan nanti. Dan saya minta kepada pihak kepolisian, kalau sampai orang ini tidak bisa membuktikan, saya tuntut Anda dengan pasal yang berlapis. Oke? Allah mengatakan, Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Perangkap-perangkap yang Anda siapkan untuk kami para apologet Islam akan memakan Anda sendiri. Dan saya tahu panasnya api mulai Anda rasakan. Api sudah mulai kemudian membakar tubuh Anda pelan-pelan. Anda yang mencoba untuk memainkan, Anda juga akan terbakar dengan api yang Anda mainkan. Kami orang Islam tidak pernah takut dengan itu. Selama ini saya diam. Saya yang minta kepada saudara, hentikan, jangan menistakan agama saudara kita dengan cara seperti ini. Ini tidak diajarkan di agama. Yang diajarkan itu illal ladzina zalamu minhum. Yang diajarkan itu yuqatiluna fi sabilillah. Yang diajarkan itu faqatilu awliya asyaitan.
bukan dengan cara-cara Anda. Dan saya buktikan sebagai abangmu yang sayang samamu, yang cinta samamu, cinta sama anak istrimu. Dengan air mata aku di hadapan Allah, aku minta, sadarkan orang ini ya Rabb. Tapi ternyata kamu nggak sadar-sadar. Aku sampai naik di komalmu, hentikan itu Dinda, jangan kayak begitu. Benci, tapi benci itu cakupannya untuk menyadarkan para penghujat. Bukan benci benar-benar untuk menjatuhkan mereka. Jangan. Berhentikan menggunakan pakaian-pakaian kayak begitu, joget-joget kayak begitu. Dan dunia menyaksikan itu kok. Konten itu masih ada, saya melarang Anda kan. Disaksikan juga oleh para penghujat. Satu-satunya kemudian yang mengajak Anda, jangan kau lakukan itu, berhenti. Akan muncul nanti dari pihak mereka yang melakukan hal yang sama. Dan itu terbukti. Muncullah mereka, si Yosef menggunakan pakaian-pakaian ala-ala Nabi Muhammad SAW. Ini siapa yang memicu? Anda kan? Alhasil, saya berhenti untuk kemudian menasihati Anda ketika Anda tidak mau mendengarkan itu. Tiba-tibanya Anda muncul dengan peran yang sangat dahsyat, menginjak Bible. Satu-satunya kemudian orang yang memiliki kepedulian tentang itu. Saya perintahkan kepada sekretaris saya, hari ini juga keluarkan surat mengutuk tindakan beliau menginjak kitab sucinya saudara Kristen. Dan dokumen kami tentang itu ada lengkap. Kemana orang-orang ini yang peduli toleransi? Ada dia kemudian memberikan ultimatum atau memberikan teguran keras kepada Anda. Semacam si Dosma katanya, orang yang peduli terhadap toleransi. Si Ustadz yang baru-baru muncul, yang minta kemudian untuk berdamai. Mana dia ketika mereka melihat Sofiatul menginjak Al-Quran, si Topi ini menginjak Bible, kemana mereka? Kemana mereka? Mana pahlawan-pahlawan toleransi itu mana? Malah sekarang pahlawan toleransi ini menjadikan penginjak Bible-nya sebagai saksi. Sakit. Inilah yang Al-Quran katakan, inna qaidah syaitan kana da'ifa. Wahai umat Nabi Muhammad, tenangkan diri kalian. Upaya mereka, siasat mereka, tipu daya mereka, muslihat mereka, rencana-rencana mereka itu lemah. Al-Quran yang menggariskan itu. Al-Quran yang menggariskan. Jadi sangat boleh jadi apa yang diuraikan oleh adik saya tadi, Uni Rifa, itu betul. Sangat boleh jadi. Karena uraian-uraiannya itu tepat, timingnya betul, ketukannya dapat. Sangat boleh jadi. Semua itu adalah benar. Sesuatu yang Anda sudah rencanakan. Kenapa demikian? Anda mengaku sebagai anggota Apologet Islam Indonesia. Kapan? Kapan Anda masuk sebagai anggota? Kapan? Mana bukti legalitasnya? Anda ingin membongkar Apologet Islam Indonesia dari dalam, bongkar. Bongkar, silakan Anda bongkar. Apa yang Anda ingin bongkar di situ? Silakan. Jadi apa yang saya katakan? Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya harus buka-bukaan di sini. Begitu desakan-desakan muncul kepada saya, wallahi ada beberapa desakan yang datang kepada saya. Bang, laporkan logika. Dia sudah sangat dahsyat memfitnah abang, memfitnah almarhumah. Apalagi sampai-sampai pernah ada fitnahannya, saya didapatkan kemudian melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang perempuan dan didapat di dalam mobil sama bini saya. Ini cerita yang kayak begini dapat dari mana ya? Dorongan datang, desakan datang. Bang Suma, lapor. Saya katakan sabar. Mereka ini, dia ini kayaknya orang gangguan jiwa. Sabar. Tidak begitu aja. Tidak berakhir sampai situ. Difitnah lagi almarhumah bini saya.
dengan berbagai macam fitnahan. Desakan datang lagi. Desakan datang lagi. Bang Suma, ini udah kelewatan ini. Ini nggak bisa diharap, nggak bisa didiamkan ini. Tapi namanya saya orang belajar psikologi. Saya katakan apa? Sabar, sabar. Ada target yang ingin saya lihat dari pergerakan orang ini. Habis itu nggak berhenti. Fitnahan muncul silih berganti dari lisannya. Lalu yang paling terpenting, yang paling terakhir kemarin adalah ketika dia mengatakan saya yang menginjak, yang memerintahkan menginjak Bible. Apa kesimpulan saya? Oh, ini ada upaya adu domba. Adu domba yang pernah dipraktekkan oleh penjajah Belanda. Bagaimana Belanda membuat kerajaan yang satu berperang dengan kerajaan yang lain. Bagaimana wilayah yang satu sesama Islam berperang melawan sesama Islam. Oh, ada yang ingin memenjarakan si Topik, tapi dengan melalui tangan Bang Suma. Oh, dan Anda berhasil. Politik praktisnya berhasil. Kalian ingin cuci tangan, sakit hati kalian, Bible kalian dipijak, tapi kalian tidak ingin membuat sesuatu celah karena Anda mengatakan kalian agama kasih. Maka propaganda itu pun berjalan. Si Topi ini harus masuk penjara, tapi dengan catatan melalui tangan Zuma. Maka segala upaya harus dilakukan oleh Topi untuk memancing Zuma marah, agar Zuma melaporkan kemudian si Topi. Topi masuk ke dalam penjara, kita tepuk tangan. Ini yang terjadi sekarang. Sudah kusampaikan 3-4 bulan yang lalu. Sudah kusampaikan ini ada misi untuk menghancurkan logika. Tapi logika nggak sadar kalau dia itu sedang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Adinda Rifa tadi. Periksa rekening dia itu dari mana saja, dan kapan rekening itu mulai ada dana dari orang-orang Kristen. Periksa. Dari sejak itulah saya khawatirkan, saya curiga, sejak itulah dia menyerang pribadi Bang Suma. Dengan cara apa? Fitnah, supaya Bang Suma lapor. Jadi yang di belakang ini, yang atur siasat, fitnah, kemudian ayo Topi, hantam terus, nih, ini uang, nah hantam terus, ini uang, supaya Bang Suma bergerak melaporkan si logika. Mereka yang mensuplai dari belakang tepuk tangan melihat Islam saling lampor. Yang tolol, yang bahlul, yang stupid, orang ini nggak tahu dirinya kalau sedang dipecundangi. Aku sudah menahan diri. Apa kataku? Jangan, please, jangan. Ada yang memainkan perang di belakang. Jangan. Ada yang memainkan perannya di belakang untuk menjobloskan orang ini ke dalam penjara, termasuk menjadikan saksi. Tapi si Topi nggak sadar kamu dijadikan saksi itu.